Ya, mudah-mudahan berkah bulan Rajab Allah berkahin semua. Karena bertepatan dengan bulan Rajab Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Jadi Allah itu memerintahkan kita wasari'u, bersegeralah kalian wahai hambaku, ila maghfiratin mir rabbikum, menuju daripada ampunan Tuhan kalian. Makanya bulan Rajab disebut bulan istighfar. Makanya bulan ampunan. Makanya harus ekstra kita istighfarnya. Bukan berarti bulan sebelum Rajab tidak ada ampunan. Semua penuh dengan ampunan. Tapi ada bulan istimewa yang ampunannya diberikan double oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Rajab. Maka siapa yang beribadah di bulan Rajab, Allah lipat gandakan. Siapa yang tidak ibadah di bulan Rajab, dosanya juga dilipat gandakan. Siapa yang taat pada Allah, maka pahalanya juga dilipat gandakan. Siapa yang maksiat di bulan ini, di bulan yang Allah muliakan, itu dosanya juga dilipat gandakan. Kalau Allah kasih dengar kuping kita nih, ada saudara kita, sahabat kita, keluarga kita yang udah pulang ke rahmatullah, itu pengen dia baik lagi, karena berkah bulan Rajab berlipat ganda pahala. Tapi kita nih yang dikasih panjang umur nih sekarang, ya, kita nggak mikir bahwa di bulan ini bulan yang istimewa, yang harusnya dilipat gandakan ibadah kita. Yang ada pikiran kita dilipat gandakan, dipacu. Ya urusan kan banyak, sehingga otak jadi mumet. Kalau urusan udah nggak ada jalan keluar, kita yang keluar jalan-jalan. Ya, ini sumpama nih urusan udah nggak ada jalan keluarnya, nih kita yang keluar jalan-jalan, gitu ya. Jadi nggak suntuk. Ya, baik lagi, banyakin istighfar sepertinya Allah perintahkan, dan dalam hadis Nabi kita dianjurkan baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 70 kali di pagi hari, 70 kali di petang. Di petang atau petang tuh sore, malam tuh petang. Ya. Nah, kalau yang pagi hari dari mulai kapan? Dari masuk subuh. Subuh belum ngerjain di duha. Duha belum ngerjain di zuhur. Yang penting belum masuk asar. Kalau udah masuk asar hitungannya petang. Kalau udah jam 12 malam hitungannya peting. Apa sih? Ya peting ya? Peting gitu. Kalau jam 12 malam peting. Kalau sebelum jam 12 malam namanya petang. Jadi kalau malam kapan kerjanya? Habis asar, habis maghrib, habis isya. Jam 12 saja boleh. Yang penting belum masuk fajar. Gitu ya. Jadi kalau pagi itu habis sholat subuh boleh silahkan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Siapa orang yang langgang di bulan Rajab ini dari tanggal pertama sampai akhir, maka begitu masuk Sa'ban Allah ampunin semua dosanya. Makanya Rajab ini bulan pencucian daripada tubuh jasad kita. Ya, Allah lipat gandakan ampunannya. Begitupun juga kita nih. Kita kadang-kadang hati kita kan suka ngomong nih. Ya jangankan inilah. Begini ini ngeliat saya kan hati ada ngomong. Ya ada ya. Ya begini aja nih yang berhadapan dengan saya. Kan ada hati yang ngomong. Itu kan kagak boleh. Hati harus pakai yang bagus. Apalagi kalau hati dipakai buat buruk sangka. Wah, itu dosa paling besar itu. Nah, maka bulan ini bulan ampunan. Ampunin juga orang-orang yang udah buat salah sama kita.
Ya, wa'fu amman zalamak. Jadi berilah maaf kepada siapa aja orang yang pernah berbuat zalim pada kita. Kita nggak boleh benci, tapi tegas boleh, harus secara prinsip, secara pengetahuan, secara hukum tegas harus. Kalau masalah hukum nggak ada maaf, gitu ya, harus dijalankan. Nah, cuman kita ini kadang yang namanya bergaul, ada temen yang jengkelin, jangankan mulutnya, ucapannya, mukanya aja bikin kita jengkel, betul nggak? Begitu nongol, bukan main kesel, kita ngeliat muka dia. Kita sekarang lepas tuh di hati, ya. Karena kalau kita ada benci sama orang, benci aja, hidup kita pun bakal sengsara, bakal merana. Khawatir begitu dicabut ruhnya, masih naruh kebencian di dalam hati. Ruh kita terlepas, hati kita masih dengki sama orang. Tempatnya di mana itu? Ya, maka pelongin hati kita, jangan ada keki sama orang, jangan ada marah sama orang. Apalagi ini bulan penuh ampunan. Ingat, nggak boleh benci, tegas, harus. Ya kalau salah ya kita bilang salah secara hukum. Nah, baik lagi, perbanyak istighfar, ya. Apalagi yang sudah hafal Sayyidul Istighfar, baca. Karena di antara, kalau kita merenung nih, agama kita, ya Islam dan Nabi kita Muhammad, itu nggak pengen kita hidup susah. Islam ngajarin kita hidup bahagia, senang. Karena Allah pun memanggil Nabi kita itu nggak langsung dengan nama Muhammad, itu panggilannya Rasul, ya Rasul. Itu apa? Allah muliakan Nabi kita, maka umatnya pun menjadi mulia. Ya, jadi umat Islam ini menjadi mulia sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kita ini Raufur Rahim. Paling nggak tega kalau ngeliat ada umatnya susah. Nah, makanya kita nggak sadar nih, kesusahan yang kita hadapin sekarang itu cuman dua di antaranya, bukan cuman ya, maksudnya di antaranya. Satu, dosa kita yang menyebabkan hidup kita susah. Kan ada qasidahnya tuh, kam abra'at wasibam bil lamsi rahatuhu wa atlaqat aribam mir ribqatil lamami. Berapa banyak kepayahan, derita, kesusahan disebabkan kesalahan-kesalahan kita. Nah, makanya Allah sediakan yang namanya istighfar. Banyakin istighfar kita, astagfirullahaladzim. Ingat, ini bulan Rajab, perbanyak istighfar. Kalau kita punya salah sama Allah, kembali astagfirullah, tobat, kerjain ibadah. Ini yang repot kalau punya salah sama orang kan. Di setiap gang orang kita bohongin mulu. Ya, ini repot akhirnya. Kalau belum dapat redo sama orang itu gimana? Atau kita ngomongin orang mulu. Nah, makanya kalau dosa sama Allah walaupun segede gunung, kita balik ke Allah, Allah terima. Tapi kalau punya dosa sama orang, itu minta redo dulu. Makanya diharuskan kita sebelum masuk bulan Ramadan, kita maaf-maafan dulu. Kadang-kadang datang ke keluarga, kadang-kadang datang ke saudara, silaturahim, minta ridho. Karena kalau kita masih ada nyangkut kesalahan kita, itu biasanya melakukan ibadah di bulan Ramadan berat. Karena masih ada yang nyangkut. Nah, persiapan dari sekarang banyakin baca istighfar, baik istighfar yang tadi dianjurkan dan juga istighfar yang biasa kita baca.
Apalagi ditambah dengan sayyidul istighfar. Nah, ini bulan-bulan yang dilipat gandakan pahalanya. Itu tadi itu yang istighfar, Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya. Kalau dibaca habis salat duha. Salat duhanya 6 rakaat atau paling banyak 12 rakaat. Kalau 6 rakaat berarti kan 3 salam. Betul nggak? Kalau 12 rakaat berarti 6 salam. Itu paling banyak. Ya udahlah 3 salam aja berarti 6. Habis 6 baca doa duhanya. Kalau apal, kalau nggak apal ya udah baca tadi Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tambahin. Kalau emang udah bosan sama susah. Kira-kira kalau ditanya nih udah bosan nggak sama susah? Enggak. Tawan dari mukanya kagak, kayaknya nggak bosan, kayaknya kangen be sama susah ya. Nah, kalau udah bosan sama susah, itu salat duha, ya minimal salat duha kan 2 rakaat. Ya. Kalau kita kerjaan kagak ada, lebih banyak melompongnya, salat duha. Karena 2 rakaat itu telah menyumbang atau sedekah pada 360 tulang yang ada di tubuh kita. Jadi tubuh kita ini perlu dikasih sedekah. Tulang-tulang kita ini jangan sampai tulangnya keropos. Kalau bahasa dukunnya apa? Kalau keropos, bahasa dukunnya apa? Permen. Apa? Propos. Oh, bahasa dukunnya propos apa? Siprosis. Oh. Apa? Oh, osteoporosis. Oh, bahasa dukunnya itu. Oh, nanti diprotes. Ini direkam masuk New York ini. Bahasa apanya tuh? Kedokteran ya. Bahasa kedokterannya osteoporosis, keropos. Sama seperti ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Nah, tulang kalau nggak ada sumsumnya lama-lama keropos. Nah, salat duha. Kelihatan kalau orang nggak salat duha, raba aja giginya ompong nggak? Coba ada gerahang pegang ya. Coba ada ngomong nggak? Ada? Ada? Kagak salat duha namanya. Karena tulangnya keropos, pasti pada lo copot. Gitu ya. Bener nggak? Maka salat duha ya. Jadi sehat. Nah, udah itu tulang badannya sehat, maka kan salat lagi 2 rakaat. Maka ekonominya yang sehat. Jadi emang udah ada keterangannya, siapa yang mau naik derajat maqam mahmuda, maka salat tahajud. Maqam mahmuda. Siapa yang lagi bingung punya pilihan, maka salat istikharah. Pilihan. Siapa yang daerahnya enggak hujan-hujan, maka salat istisqa. Siapa yang hajatnya banyak, maka lakukan salat Siapa yang pengen dunia, lakukan salat duha. Gitu. Ya. Jangan berstatus pinter dirangkai. Biarin dah, ini tahun 2024 telah lewat. Iya, asik status baik. Tidak ada kata gagal. Ya harus dengan perbuatan ya. Jadi kita harus berbuat. Ya sekali lagi, habis salat duha
baca Allahumma inad duha duhauka, itu kalau bisa. Kan doanya Allahumma in kana rizki fis sama, ya Allah jikalau rezeki saya ada di langit maka turunkan. Terus apa lagi? Wa in kana ba'idan, jikalau rezeki saya jauh ya Allah faqarribhu, deketin. Wa in kana qalilan, jika rezeki saya dikit ya Allah perbanyak. Itu kalau salat duha begitu. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi, apabila rezekiku ada dalam bumi ya Allah fa akhrizhu, keluarin. Itu. Wa in kana kasiran, dan apabila rezekiku banyak ya Allah fabarikhu, maka berkahi. Tuh, kalau rezekinya banyak berkah enak gak? Enak, bisa umroh, bisa haji, ibadah jalan lancar, sedekah lancar. Maka kalau rezeki banyak gak berkah, oh no, dia belok baik jalannya. Akhirnya jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah setelah doa duhanya udah, baru Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Bayangin apa dosa yang pernah kita lakuin. Supaya ada air keluar mata, tuh matanya ada keluar airnya. Orang kalau keluar air mata lagi doa, insya Allah hatinya lembut. Ya maksudnya nangis bukan nangis karena urusan. Karena nangis karena dosanya. Ya Allah, dosa saya dulu. Tapi alhamdulillah kau masih panjangkan umur saya. Kau kasih saya kesempatan untuk bertobat ya Allah. Gitu nangisnya. Ini ya Allah, saya sudah kelalang keliling ke sono kemari. Belum juga ketemu bantuan. Itu menangis urusan. Ya, lakukan itu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 70 kali di pagi hari, 70 kali di malam atau sore hari. Ya, baca Sayyidul Istighfarnya. Ingat kesusahan yang diantara sebab kesusahan tadi, yang pertama dosa, kedua kurang syukur. Ini dua sebab ini nih, dosa dan gak bersyukur yang menyebabkan hidup kita sengsara. Kenapa coba? Ayatnya ada, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka ku tambah. Wala in syakartum inna adabi lasyadid. Dan siapa yang tidak bersyukur sesungguhnya azabku pedih. Gitu ya. Tadi baca balik. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum, bukan wala in syakartum, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kufur. Jadi kufur itu kita di hati suka ngomong, "Duh, begini lagi." Padahal semua yang terjadi itu Allah, kehendak Allah semua. Ini yang hadir walaupun niatnya beda-beda. Ya, tapi Allah kasih kehendak datang ke sini. Bukan karena saya, bukan. Saya nggak punya kemampuan apa-apa. Saya nggak punya kemampuan untuk datengin orang, nggak punya. Ini semua Allah yang gerakin. Walaupun masing-masing niatnya beda-beda. Karena hati yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apakah nggak ada ganjarannya? Ada ganjarannya, tergantung nilai keikhlasannya. Gitu. Semua ada ganjarannya. Walaupun yang diduduk di majlis sholawat, majlis ilmu, niatnya bermacam-macam, semua ada ganjarannya. Tergantung besar kecilnya ganjaran itu di sini kita. Betul nggak? Kecuali kita kerja kan, kalau kerjaan di dunia, yang namanya kerja di kantor atau di pabrik atau di apa, yang dilihat kerjaan kita. Emang udah tahu kerjanya seperti itu, baru kita dibayar kalau udah selesai. Tapi kalau ibadah, yang Allah lihat ini kita,
hati kita. Ya, jadi baca lagi istighfarnya yang menyebabkan di antara sebab hidup kita payah, lama kita nanjaknya. Satu, dosa kita. Kedua, kurang syukurnya kurang. Kurang bersyukur, syukurnya kurang, ya. Nah, mulai sekarang kita sadar tuh tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan ini bulan barokah. Hafalkan doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna syarra Ramadan waghfir lana junubana wa hassil maqasidana. Hafal doanya. Ya Allah, ya Tuhanku, berkahilah bulan Rajab ini dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Ampunilah dosa segala kesalahan kami dan hasil maksudkan tujuan kami. Tujuan dunia wal akhirat, selamat dunia wal akhirat, bahagia dunia wal akhirat, mulia dunia wal akhirat. Paham ya? Perbanyak istighfar karena ini Rajab syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah. Maka di depannya ada huruf ra, yaitu kasih sayang Allah, rahmat. Jim yang kedua, jarim, yaitu kesalahan. Yang ketiga, ba, yaitu birrun. Jadi kesalahan diapit dengan kasih sayang dan kebaikan Allah. Maka jangan coba-coba buat keburukan di bulan Rajab ini dan juga bulan-bulan yang lain. Karena di bulan yang mulia ini pahala dilipat gandakan, dosa pun dilipat gandakan bagi yang berbuat salah. Nah, mulai sekarang dikikis kesalahan kita pelan-pelan. Semoga ini bulan-bulan yang penuh berkah buat kita semua. Allah sampaikan juga keberkahan kita sampai di bulan Sya'ban, dan juga Allah sampaikan juga kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bisa beribadah, yaitu istighfar selama bulan Rajab dan seterusnya. Kita bisa terus giat meminta ampun pada Allah sampai kita lupa bagaimana cara buat dosa. Ya, minta ampun terus atas dosa yang telah pernah kita lakukan. Terus minta ampun sampai kita malas, bosan buat dosa. Sekali lagi, udah bosan susah? Nah, kalau udah bosan, besok nih moga-moga panjang umur. Salat duha. Ya, 6 rakaat. Selesai baca doa duhanya. Kalau nggak bisa, udah baca Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Nggak bisa tambahannya, udah segitu nggak apa-apa. Tambahannya Rabbil firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 70 kali. Ya, itu. Insya Allah itu susahnya nggak mau berteman lagi sama kita. Jadi susah tuh nggak mau berteman sama kita, gitu ya. Kalau kita langgengin hal tersebut. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.